Halo Sobat, saya Yoel Adrian Jatmiko. Di kesempatan ini, saya akan memandu terkait pembahasan yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan, yaitu inventarisasi barang milik daerah. Sebagai pedoman, pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan inventarisasi tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya pedoman ini diterapkan? Apa saja tahapan yang harus dilakukan? Dan mengapa inventarisasi barang milik daerah memegang peranan penting bagi pemerintah daerah? Mari kita telusuri bersama dalam pembahasan kali ini. Setiap pemerintah daerah memiliki beragam aset, mulai dari tanah, gedung, jalan, hingga peralatan dan mesin. Agar semua aset ini tercatat dengan baik, diperlukan proses yang disebut inventarisasi. Inventarisasi bukan hanya sekadar pencatatan, tetapi juga cara untuk memastikan aset daerah dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel. Sebelum membahas lebih jauh tentang inventarisasi, mari kita cari tahu dulu apa itu inventarisasi. Jadi inventarisasi adalah proses penting untuk mendata, mencatat, dan melaporkan seluruh barang milik daerah atau BMD. Dengan inventarisasi, pemerintah daerah bisa memastikan aset daerah terkelola dengan baik, tertib, dan transparan. Setelah kita tahu apa itu inventarisasi, sekarang pertanyaannya, siapa sebenarnya yang melaksanakan inventarisasi? Inventarisasi ini dilakukan oleh dua pihak. Pertama, pengguna barang, yaitu SKPD atau unit kerja, yang langsung memanfaatkan aset daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, pengelola barang, yaitu pemerintah daerah yang dalam hal ini dijalankan melalui sekretaris daerah. Selanjutnya kita perlu tahu apa saja sih objek atau aset yang perlu diinventarisasi. Ternyata ada banyak dan semuanya penting untuk dicatat. Mulai dari persediaan, tanah, peralatan dan mesin, hingga gedung dan bangunan. Bukan hanya itu, aset berupa jalan, jaringan, dan irigasi juga termasuk yang harus diinventarisasi. Ada juga kategori aset tetap lainnya, aset tidak berwujud, serta konstruksi yang masih dalam pengerjaan. Proses inventarisasi ini sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa sekaligus atau bisa juga dilakukan bertahap. Misalnya, pemerintah daerah bisa memilih untuk melakukan pencatatan aset tanah, gedung, dan jalan secara bersamaan, atau dilakukan satu persatu sesuai kebutuhan. Untuk prosedur inventarisasi yang dilakukan secara bertahap, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kapan aset tersebut diperoleh, lalu di mana lokasinya, berapa jumlah barangnya, dan juga faktor-faktor objektif lainnya. Sekarang mari kita bahas tentang frekuensi pelaksanaan inventarisasi. Seberapa sering sih inventarisasi ini harus dilakukan? Pertama, untuk persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi wajib dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Kedua, untuk aset selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 tahun. Dan yang ketiga, khusus untuk pengelola barang, inventarisasi pada tanah dan bangunan juga dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun. Namun, perlu diingat ada pengecualian. Aturan ini tidak berlaku untuk aset berupa persediaan yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat. Lalu, bagaimana sebenarnya tahapan inventarisasi itu dilakukan? Proses ini dilakukan melalui 4 tahapan. Tahap pertama adalah persiapan. Di sini, kepala daerah membentuk tim inventarisasi sekaligus menyiapkan data awal dan dokumen pendukung. Tahap kedua adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, tim melakukan pendataan, mengecek kondisi fisik aset, dan memverifikasi dokumen kepemilikan. Setelah itu masuk ke tahap ketiga, yaitu pelaporan. Semua hasil inventarisasi kemudian disusun dalam bentuk laporan resmi agar lebih mudah dipantau dan dievaluasi. Dan terakhir, tahap tindak lanjut. Rekomendasi dari laporan tersebut digunakan untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan pengelolaan aset supaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu tahap persiapan. Di sini dilakukan 2 hal penting. 1, pembentukan tim inventarisasi, dan 2 adalah penyiapan data awal. Tahap ini jadi dasar agar inventarisasi bisa berjalan lancar.
Langkah pertama dalam tahapan persiapan adalah pembentukan tim inventarisasi. Tim inventarisasi ini dibentuk oleh kuasa pengguna barang, dan juga pengelola barang. Sedangkan penetapannya dilakukan langsung oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Lalu apa saja sih tugas dari tim inventarisasi? Pertama, tim ini menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi. Di dalamnya mencakup objek inventarisasi, jadwal inventarisasi, serta siapa saja petugas yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Kedua, tim juga harus menyiapkan data daftar barang milik daerah, lalu melaksanakan inventarisasi langsung di lapangan. Selain itu, tim inventarisasi juga menyiapkan berbagai dokumen sumber, melakukan identifikasi hasil inventarisasi, dan membuat dokumen kepemilikan barang. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga menyusun laporan hasil inventarisasi dan akhirnya merumuskan rencana tindak lanjut. Hal berikutnya dalam tahap persiapan adalah penyiapan data awal. Persiapan data awal ini mencakup dua hal penting, yaitu penyiapan dokumen sumber dan penyiapan dokumen pelaksanaan inventarisasi. Setelah kita memahami tahap sebelumnya, sekarang kita masuk ke tahapan kedua, yaitu tahap pelaksanaan inventarisasi. Tahap pelaksanaan inventarisasi sendiri terdiri dari dua bagian utama, yaitu tahap pendataan dan tahap identifikasi. Di tahap pendataan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, menghitung jumlah barang yang ada di lapangan. Kedua, meneliti kondisi barang, apakah masih baik, rusak, atau tidak dapat digunakan. Ketiga, mencocokkan jumlah barang di kartu inventaris ruangan atau KIR dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Keempat, memberikan label registrasi sementara pada barang agar lebih mudah dalam proses identifikasi berikutnya. Dan yang terakhir, mencatat hasil inventarisasi pada lembar kerja sehingga semua data dapat terdokumentasi dengan baik. Tahap identifikasi dalam inventarisasi dilakukan melalui proses pengelompokan. Ada 3 langkah utama yang dilakukan. Pertama, mengelompokkan barang-barang yang belum tercatat. Kedua, memisahkan barang berdasarkan kondisi, apakah masih baik, rusak ringan, rusak berat, atau bahkan sudah usang. Ketiga, meneliti kelengkapan dan keberadaan barang dengan cara membandingkan hasil inventarisasi dengan data sumber yang sudah ada. Dari tahap identifikasi ini, biasanya akan muncul berbagai permasalahan. Misalnya, ada barang yang hilang atau dicuri, barang yang belum dikapitalisasi, digunakan oleh pihak lain, mengalami perubahan fisik atau data tercatat ganda. Bahkan ada juga bangunan yang ternyata berdiri di atas tanah yang bukan milik pemerintah daerah. Tahap berikutnya adalah tahap pelaporan. Pada tahap ini, laporan hasil inventarisasi disusun oleh kuasa pengguna barang, dan pengelola barang melalui tim inventarisasi. Alurnya seperti ini. Pertama, ketiga pihak tersebut menyusun laporan hasil inventarisasi. Kemudian kuasa pengguna barang menyampaikan laporan kepada pengguna barang paling lambat 2 bulan setelah inventarisasi dilakukan. Selanjutnya, pengguna barang menyampaikan laporan itu kepada pengelola barang maksimal 3 bulan. Terakhir, pengelola barang mengumpulkan seluruh laporan, lalu menyampaikannya kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Pada tahap pelaporan, dibuat laporan hasil inventarisasi. Laporan ini memuat seluruh objek barang milik daerah, mulai dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi yang masih dalam pengerjaan, sampai dengan persediaan barang. Setelah laporan hasil inventarisasi selesai disusun, tahap berikutnya adalah tindak lanjut inventarisasi. Di tahap ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, pemberian label pada barang milik daerah. Kedua, melakukan reklasifikasi barang sesuai dengan ketentuan. Ketiga, melakukan koreksi data inventaris bila ditemukan kesalahan. Keempat, pencatatan hasil inventaris agar lebih tertib administrasi. Kelima, pengalihan status penggunaan atau penggunaan sementara barang. Keenam, penarikan atau pengeluaran internal barang. Ketujuh, penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai. Dan terakhir, tindak lanjut lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Langkah pertama dalam tindak lanjut inventarisasi adalah pemberian label pada barang milik daerah.
Pada langkah ini, setiap barang yang belum memiliki label harus diberi label terlebih dahulu. Jika ada perubahan, misalnya reklasifikasi, koreksi, atau perubahan kode lokasi, maka label lama harus diganti. Semua label ini tidak boleh sembarangan, tetapi harus mengikuti aturan penggolongan dan kodifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahap kedua adalah reklasifikasi barang. Reklasifikasi dilakukan ketika ditemukan kesalahan dalam penggolongan atau kode barang. Jika ada kekeliruan, barang tersebut harus segera diperbaiki, lalu dicatat ulang dalam pembukuan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah berikutnya adalah koreksi. Koreksi dilakukan apabila ada data barang yang tercatat salah. Misalnya, jumlah barang tidak sesuai atau ada kesalahan dalam pencatatan jenis barang. Kalau hal itu terjadi, data yang keliru harus segera dibetulkan. Setelah diperbaiki, data tersebut dicatat kembali dengan benar sesuai dengan aturan pembukuan yang berlaku. Kemudian langkah keempat yaitu pencatatan. Setiap barang milik daerah yang belum tercatat dalam daftar resmi harus segera dicatat. Hal ini penting supaya semua aset daerah benar-benar terdata dengan lengkap. Pencatatan ini juga tidak bisa dilakukan sembarangan. Semua harus berdasarkan dokumen yang sah sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Langkah kelima adalah pengalihan status, penggunaan atau penggunaan sementara. Status penggunaan barang bisa dialihkan atau digunakan sementara dalam kondisi tertentu. Misalnya, barang sudah dipakai oleh satu unit kerja, tetapi masih tercatat di unit kerja yang lain. Atau, barang dipakai oleh sebuah unit kerja, namun masih tercatat di pengelola barang. Dalam situasi seperti ini, penting untuk melakukan pengalihan status, karena jika pengalihan tidak dilakukan, pengguna barang maupun pengelola barang berhak menarik kembali barang yang sedang digunakan. Kita lanjut ke tahap 6, yaitu pengeluaran internal atau penarikan barang. Proses ini dilakukan kalau barang milik daerah atau BMD sudah dipakai oleh suatu pihak, tapi pencatatannya ternyata masih ada di pihak lain. Ada beberapa kondisi yang sering terjadi. Misalnya, pertama, barang dipakai oleh kuasa pengguna barang, tapi masih tercatat di kuasa pengguna barang lain. Kedua, barang dipakai oleh kuasa pengguna barang, tapi pencatatannya masih ada di pengguna barang. Dan ketiga, barang dipakai oleh pengguna barang, tapi justru masih tercatat di kuasa pengguna barang. Supaya tidak membingungkan, setiap pengeluaran internal harus diserahkan secara resmi dengan dokumen yang sesuai aturan. Dan yang perlu diingat, proses penarikan barang ini hanya boleh dilakukan kalau pihak pencatat masih benar-benar membutuhkan barang tersebut. Berikutnya langkah ketujuh dalam tahap tindak lanjut adalah penghapusan. Prosedur penghapusan bisa dilakukan dalam beberapa kondisi tertentu. Misalnya ketika sebuah bangunan berdiri di atas tanah milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, atau pada aset tetap hasil renovasi di atas tanah atau aset milik pemerintah pusat, daerah, maupun pihak lain yang memang tidak mungkin dipindahkan atau dimusnahkan. Selain itu, barang yang hilang akibat pencurian dan sudah dilaporkan kepada pihak berwenang juga bisa dihapus dari daftar. Begitu pula dengan barang yang hilang dan memang sudah tidak ditemukan lagi. Namun perlu dicatat, ada kondisi di mana prosedur penghapusan tidak bisa dilakukan. Contohnya, jika pemerintah pusat atau daerah lain tidak menyetujui adanya pemindah tanganan barang dalam bentuk hibah ataupun tukar-menukar, atau jika bangunan sudah menyatu dengan tanah atau bangunan milik pemerintah pusat, daerah lain maupun pihak ketiga. Masih dalam pembahasan penghapusan barang milik daerah. Barang milik daerah yang hilang bisa dihapus dari daftar inventaris, tetapi tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus melalui tim khusus yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Tim ini biasanya berjumlah ganjil dan minimal terdiri dari unsur pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, serta pengurus barang pengelola. Selain itu juga melibatkan bagian atau biro hukum, inspektorat, dan perwakilan dari provinsi, kabupaten, atau kota. Tugas tim ini cukup penting antara lain
meneliti kebenaran laporan inventarisasi, melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan laporan sesuai kenyataan, meneliti dokumen kepemilikan barang, meneliti dokumen administrasi, hingga menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk berita acara resmi. Terakhir, kita akan bahas tentang tindak lanjut barang milik daerah yang hilang. Ketika ada laporan barang hilang, penelitian dilakukan untuk memastikan apakah barang tersebut masih mungkin dicari atau sudah benar-benar tidak bisa ditemukan. Kalau barangnya masih mungkin dicari atau ditemukan, maka kuasa pengguna barang maupun pengelola barang wajib melakukan pencarian kembali. Tapi kalau ternyata sudah tidak mungkin dicari atau ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan penghapusan barang tersebut. Penghapusan ini bisa dilakukan dengan beberapa alasan. Misalnya, barang sudah tidak bermanfaat, barang hilang karena bencana atau keadaan darurat, barang lama diperoleh tapi keberadaannya memang tidak bisa dipertahankan, atau ada dokumen lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jika barang sudah benar-benar dipastikan tidak ditemukan, maka pengguna atau pengelola barang bisa mengajukan usulan penghapusan. Nah, dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa melihat betapa pentingnya inventarisasi aset daerah. Dengan inventarisasi yang benar, aset daerah bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan. Aset yang terdata rapi akan menjadi kunci dalam menjaga kekayaan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan dan akuntabel. Artinya setiap proses inventarisasi adalah investasi untuk masa depan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan mari kita bersama-sama terus mendukung pengelolaan aset daerah yang lebih tertib dan profesional. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.